Hei pemuda-pemudi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat juga, dan salam Pancasila. Baik, pertama, kenalkan saya Abdi Nur Batubara, SPD MPD, dosen di jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu bidang pengajaran. Nah, pada bidang pengajaran, saya mengampu berbagai mata kuliah. Dan salah satu mata kuliahnya adalah mata kuliah yang berkaitan dengan fokus atau topik berbagai riset-riset yang sudah saya lakukan, termasuk juga dengan fokus pada publikasi pengabdian masyarakat saya. Mata kuliah tersebut adalah evaluasi pembelajaran PPKN. Nah, mata kuliah ini tentunya memiliki posisi yang begitu sentral dalam pembelajaran PPKN. Hal ini karena keterkaitannya dengan salah satu variabel penting dalam pembelajaran, yaitu evaluasi, selain kondisi dan juga metode. Nah, karena pentingnya posisinya, maka bobot SKS-nya adalah 3 SKS. Nah, mata kuliah ini diterapkan pada mahasiswa semester 4. Nah, intinya mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk menyiapkan mahasiswa ya agar mereka mampu ya mengenal, menganalisis, memahami ya, mengevaluasi serta mengkreasikan berbagai metode, instrumen, pendekatan, evaluasi pembelajaran PPKN. Mata kuliah ini telah saya rancang standar-standar capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini tentunya didasari atas dua alasan. Yang pertama alasan yuridis, yang kedua logis. Alasan yuridis, saya berangkat dari dua peraturan. Pertama, peraturan Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Nah, tepatnya pada pasal 6 ayat 2. Nah, di pasal tersebut ya dijelaskan bahwa evaluasi itu harus multi teknik serta harus ya memanfaatkan teknologi. Nah, ini penting, memanfaatkan teknologi. Kemudian saya juga mengacu pada peraturan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, yaitu tentang Sisdiknas. Nah, pada pasal 58 ayat 1 itu ditegaskan bahwa evaluasi pembelajaran itu harus berkelanjutan serta harus memperhatikan kemajuan siswa. Nah, kemudian alasan logisnya, saya bersandar pada apa yang disampaikan oleh pelopor pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau menyampaikan bahwa evaluasi itu harus terpadu. Terpadunya kemana? Ketiga hal, cita, karsa, dan rasa. Nah, jadi evaluasi pembelajaran juga harus memadukan ketiga hal tersebut yang saat ini dikenal dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, oleh karenanya, atas dasar tadi itu, ya dasar-dasar yuridis dan logis tadi, maka capaian pembelajaran mata kuliah ini diantaranya adalah bagaimana mahasiswa harus mampu ya memahami secara teoritis evaluasi pembelajaran PPKN dengan tetap memperhatikan ya dasar etis maupun dasar ideologis. Kemudian mampu menganalisis berbagai fenomena evaluasi pembelajaran PPKN. Mampu menganalisis evaluasi pembelajaran PPKN berbasis digital. Hal ini agar sejalan dengan poin SDGs ya, poin keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Sehingga evaluasi pun harus berkualitas juga. Kemudian capaian pembelajaran terakhir adalah bagaimana mahasiswa harus mampu mengkreasikan salah satu metode evaluasi pembelajaran PPKN yang relevan, yaitu metode autentik. Nah, itulah capaian-capaian pembelajaran mata kuliah ini. Nah, kemudian untuk materi, dirumuslah berbagai materi. Yang pertama, materinya adalah hakikat evaluasi pembelajaran, kemudian prinsip evaluasi pembelajaran, kemudian pendekatan evaluasi pembelajaran berbasis outcome learning,
evaluasi pembelajaran berbasis outcome learning. Kemudian arah konstruksi evaluasi pembelajaran PPKN. Evaluasi pembelajaran PPKN berbasis HOMS. Evaluasi pembelajaran PPKN pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Evaluasi pembelajaran PPKN berbasis digital. Serta evaluasi pembelajaran PPKN pada kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Nah, kemudian untuk medianya, saya tentunya menggunakan multimedia. Namun cenderung saya banyak memanfaatkan kecanggihan teknologi. Jadi medianya berbasis teknologi. Biasanya saya ada membuat simulasi digital. Simulasi digital bagaimana mahasiswa bisa menyusun, merancang instrumen evaluasi pembelajaran PPKN. Nah, kemudian untuk interaksi, saya melakukan beberapa pendekatan pada mahasiswa. Yang pertama adalah classroom management positif. Bagaimana menjalin kesepakatan dengan mahasiswa untuk menetapkan aturan-aturan berlaku di kelas. Kemudian pendekatan komunikasi empatik. Jadi bagaimana menjalin komunikasi yang saling pengertian kepada mahasiswa maupun juga kepada dosen. Kemudian pendekatan modeling, saya menjadi teladan bagi mereka. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode pembelajaran berbasis digital terintegrasi, yang mana saya mengintegrasikan pemanfaatan teknologi atau aplikasi yang saya kembangkan dalam bentuk website. Sebagaimana banyak saya telah pelajari pengembangan website, ya riset-riset saya pun juga mengarah ke sana, ya bahkan pengabdian juga, sehingga aplikasi yang saya sudah rancang tersebut terintegrasikan ke dalam berbagai aktivitas perkuliahan, mulai dari pengembangan materi, media, bahan ajar, maupun juga evaluasi pembelajaran. Nah, metode yang seperti ini saya terinspirasi dari teorinya Liskov atau teori Triple E Framework, yang mana ketika kita memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, tetap perhatikan 3 hal. Pertama, engage, keterlibatan mahasiswa. Yang kedua, enhance, memanfaatkan simulasi-simulasi untuk menjelaskan materi, ya, untuk mahasiswa dapat memahami materi. Yang ketiga, extend, bagaimana memanfaatkan teknologi dengan tetap memperhatikan impact-nya terhadap kehidupan nyata. Nah, itu metode pembelajarannya. Nah, kemudian untuk evaluasi pembelajaran, saya tetap mengacu pada standar kurikulum KKNI Universitas Negeri Medan, yang mana mengintegrasikan 6 tugas ke dalam 2 tugas utama, yaitu tugas case method dan tugas project. Nah, kedua tugas ini selaras dengan metode pembelajaran saya tadi yang saya jelaskan. Bagaimana pengerjaan tugas case method dan project itu berakselerasi ke digital. Artinya saya sudah mengembangkan aplikasinya agar mahasiswa melalui aplikasi tersebut secara sistematis dapat mengerjakan langkah-langkahnya dari awal sampai akhir, bahkan nilainya pun otomatis keluar juga di aplikasi tersebut. Nah, jadi itu adalah evaluasi ataupun penilaian terhadap aspek kognitif serta aspek psikomotorik. Sementara untuk penilaian terhadap aspek afektif telah saya siapkan instrumen penilaian sikap sebagaimana tertuang di RPS. Artinya saya secara mandiri melakukan pengamatan untuk menilai sikap mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Jadi itulah konsep evaluasi pembelajaran di mata kuliah ini, atau mata kuliah evaluasi pembelajaran PPKN yang saya terapkan. Nah, itulah profil dari mata kuliah ini. Akhir kata, sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa evaluasi itu bukan untuk menghukum, melainkan cara kita untuk menuntun potensi terbaik dari peserta didik. Sama juga dengan mata kuliah ini disiapkan, dirancang bukan untuk menghukum mahasiswa atau menyulitkan mahasiswa, melainkan untuk menuntun potensi terbaik mereka. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam, sesuai kondisi kita masing-masing. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat juga, dan salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya, sehat? Oke, masih semangat ya? Baik. Terima kasih Anda sudah bergabung semua di sini. Kita kembali bertemu melanjutkan perkuliahan kita. Sebelum memulai perkuliahan kita, seperti biasa, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa dulu ya. Mari kita mulai doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ada semuanya. Saya pikir dengan jumlah kita yang sebetulnya tidak terlalu banyak. Komisaris, apakah semuanya hadir? Alex? Hadir Pak. Hadir ya? Oke. Anak-anak semuanya, saya pikir kita harus terus membiasakan ya habit bagus positif kita sebagai jati diri kita di jurusan PPKN ya, yaitu senantiasa mengawal dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Semuanya mohon berdiri, ayo. Jadi mari kita nyanyikan secara hikmat ya lagu kebangsaan kita pada bulan ini. Silakan di sini dikit guys. Melanjutkan materi pertemuan kita pada minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang hakikat dari evaluasi pembelajaran PPKN. Itu ya. Nah, saya harap itu sudah menjadi bekal dasar yang sangat penting ya mengawali berbagai materi substansi ya pada perkuliahan ini. Nah, melanjutkan dari materi itu, yaitu kita akan membahas sebuah topik arah konstruksi metode evaluasi pembelajaran PPKN. Nah, sebagaimana yang bisa Anda lihat di layar fokus, kenapa ada materi ini? Ya, nanti akan sedikit saya jelaskan ya. Nah, ini beberapa rangkaian materi yang akan kita kaji. Nanti kita akan lebih fokus di bagian yang ini. Evaluasi yang ideal. Nah, ini akan berbicara tentang arah konstruksi evaluasi pembelajaran PPKN. Kenapa perlu ada arah konstruksi evaluasi pembelajaran PPKN? Gitu ya. Ini penting. Ini sama ibaratnya memutuskan bagi manusia, ibaratkan memutuskan takdirnya. Kalau kita mau takdir yang baik, kata Thomas Likona, pikirkanlah hal-hal yang baik. Ya kan, ucapkan hal yang baik, lakukan hal yang baik, biasakan hal-hal yang baik, dan itu akan jadi karakter, dan karakter akan menjadi takdir. Itu kata Thomas Likona. Tapi intinya sama, pembelajaran kita ini ada tetap berorientasi pada CPNK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, jadi kita kalau ngajar itu harus begitu ya. Kita harus beracuan pada CPNK. Intinya dari CPNK yang sudah tertera di depan, sebagaimana yang ada di RPS, ya, melalui materi arah konstruksi evaluasi pembelajaran PPKN, intinya ya mengajarkan Anda agar mampu menganalisis bahkan mengkreasikan evaluasi pembelajaran PPKN, metode evaluasi pembelajaran PPKN yang relevan dengan keilmuannya PPKN, yaitu civics atau ilmu kewarganegaraan. Nah, jadi orientasi capaiannya ke arah sana. Ada mungkin yang mau ditanyakan sampai di sini?
CPM Pak? Oke, Ihsan. Nama lengkapnya Ihsan? Sebutkan nama lengkap ya, baru berdiri ya. Silakan. Berdiri, sebutkan nama lengkap, silakan. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fadli. Terima kasih sebelumnya Bapak telah menyampaikan di awal capaian pembelajaran hari ini. Berkaitan dengan capaian CPM K6, apakah akan ada pelajaran ataupun pelatihan langsung dalam pembelajaran itu? Dan tentang seperti apa itu metode penilaian autentik? Baik. Cukup? Ya. Oke. Boleh. Ya. Pertanyaan yang bagus ya. Memang dengan CPMK yang muncul, capaian apa yang hendak kita capai, tujuannya seperti apa, muncul pertanyaan Pak berkaitan dengan CPMK yang ke-6 ya. Apakah akan ada pelatihan khusus untuk memenuhi CPMK tersebut? Artinya pelatihan bisa merancang metode penilaian yang autentik, begitu ya. Nah, akan ada. Jawabannya ada. Nah, seperti apa? Nanti saya sudah siapkan aplikasinya. Melalui aplikasi itu Anda semua akan dilatih. Nanti secara ringkas akan saya jelaskan langkah-langkah menggunakan aplikasinya. Gitu ya. Nah, jelas? Baik. Aspeknya itu ada aspek kognitif, aspek afektif dan psikomotorik. Oke. Kalau di antara ketiga itu ada yang harusnya paling dominan atau harus seimbang sebenarnya? Ketiganya harus seimbang. Betul. Bagus. Kasih Alex ya. Nah, jadi tiga aspek itu Anda semuanya. Kata Carpol dan Anderson mengevaluasi kalian semua ini saya itu harus memperhatikan tiga aspek itu agar harus terpadu ya dengan keseimbangan ketiga kompetensi itu. Kognitif pengetahuan, psikomotorik keterampilannya, dan afektif sikapnya, maka akan tumbuhlah generasi anak bangsa yang berdaya saing. Nah, saya senantiasa menyampaikan bahwa dalam mengajar saya selalu menerapkan metode yang berbasis digital, terintegrasi. Artinya akan ada penggunaan perangkat-perangkat digital, aplikasi-aplikasi digital untuk mendukung terlaksananya pembelajaran kita. Saya selalu seperti itu. Karena saya melihat kebutuhan zaman, tuntutan zaman, ya kan, dan semangat kita untuk bisa berdaya saing secara global, gitu ya. Maka metode yang saya terapkan senantiasa selalu berbasis digital dan terintegrasi, gitu ya. Ini bisa nanti Anda baca ya. Saya terinspirasi dari Liskop tahun 2020. Ada istilah dia triple A framework ya. Nanti Anda bisa pelajari itu ya. Tapi intinya bagaimana pembelajaran itu berakselerasi digital dan bisa melibatkan siswa, keterlibatan mahasiswa ya, seperti itu. Pentingnya evaluasi pembelajaran ya. Ini singkat saja ya berkaitan dengan materi ini. Kenapa harus melakukan evaluasi pembelajaran di kelas? Seluruh mata pelajaran harus ada evaluasi. Evaluasi adalah salah satu variabel Anda semuanya. Jadi ibaratkan kalau Anda itu masak, maka evaluasi adalah salah satu langkah masukkan bumbu. Bayangkan kalau kita masak tanpa bumbu, yang mana tuh rasanya? Hambar kan? Ada yang pernah kayak gitu? Ada Pak, karena memang mau bumbu kayak manapun rasanya sama aja gitu ya mungkin ya. Ada kadang gitu, padahal bumbunya udah sama Pak, tapi kok rasanya beda ya, enak dia gitu. Kadang bakat pun juga udah pernah di sini gitu ya. Maka jangan sia-siakan potensi bakat alami kita. Apa bakat Anda semuanya? Kalau saya gemar pembelajaran berbasis digital, berfokus pada konten evaluasi. Nah, kalau Anda apa? Silakan tentukan takdir Anda masing-masing. Gitu dia ya. Takdir itu nanti mengarah ke sana. Nah, jadi kenapa pentingnya mengevaluasi? Kayak masa tadi saya akan membagikan. Jadi kalau kita mau belajar pasti kan ada tujuan. Kayak gitu ya.
Nah, untuk mengukur tujuan itu bagaimana caranya? Evaluasi. Flashback kembali, CIPIS adalah ilmunya PPKN atau ilmu keluarga negara. CIPIS punya orientasi, tujuan, fokus interest. Apa fokus interest CIPIS ilmu keluarga negara? Perilaku keluarga negara. Jadi segala hal yang berhubungan dengan perilaku keluarga negara itu CIPIS, itu PPKN. Itu kacamatanya PPKN. Nggak tahu kacamatanya orang ilmu yang lain, ilmu politik yang lain. Tapi dalam PPKN begitu. Ketika berbicara tentang perilaku keluarga negara, maka itu CIPIS PPKN. Kata Margaret Branson, bentuklah CIPIS bentuk. Itu tujuan utama hadirnya PPKN. Nah, jadi bagaimana kita bisa merancang metode evaluasi pembelajaran PPKN yang bisa membentuk CIPIS itu warga negara berkebajikan kayak mana lah menurut Anda semuanya? Ada nggak yang kepikir? Apa sih evaluasi yang harus dilakukan agar peserta didik itu terbentuk CIPIS itunya sebagai warga negara berkebajikan? Atau ada pertanyaan nggak di sini? Apakah pertanyaan? Silahkan. Oh ya, sebentar ya, Anda ya. Cek. Baik, perkenalkan nama saya Fiona Octaviana. Di sini saya akan bertanya mengenai sebagaimana yang disampaikan oleh Margaret Branson. Apakah evaluasi pembelajaran PPKN yang berorientasi pada civic virtue juga termasuk dapat diterapkan di lingkungan masyarakat atau bahkan di rumah? Sekian Pak, terima kasih. Baik, Fiona ya. Terima kasih Fiona ya. Nah, ini agak kecil memang. Oke, terima kasih Anda Fiona. Menarik ini. Ya. Pernah kepikiran nggak waktu di rumah kemana kita mau ya kondangan? Pakai apa? Baju batik. Pernah kepikiran nggak waktu itu? Ah, ini bentuk saya ini bentuk cinta tanah air, ya, cinta produk lokal. Pernah kepikiran nggak kayak gitu? Jujur aja. Mungkin sebagian orang pernah, tapi bisa jadi banyak orang tidak kepikiran. Itu padahal itu adalah salah satu momen yang sangat mahal, yang sangat berharga di lingkungan keluarga ketika CIPIS itu terbentuk, terwujud, terimplementasi. Begitu. Mau jadi apa nak? Kata mama. Mau jadi guru, mau jadi dokter, dosen, mau jadi kader partai, mau jadi gubernur, mau jadi pilot, apa lagi? Macam-macam. Mau jadi artis, mau jadi penyanyi. Semangat Anda mau jadi ini, itu untuk berhasil. Itu CIPIS itu Anda. Karena ketika Anda berhasil sebagai warga negara yang sukses, sekarang nggak langsung Anda memajukan peradaban bangsa Indonesia, negara ini. Itu yang diharapkan oleh negara kita. Itu bagian daripada CIPIS itu. Metode ATD itu bagaimana Pak? Nanti akan ada nih aplikasinya. Saya minta Anda untuk mendemonstrasikannya ya. Oke ya, kan sudah pernah kita trial pada minggu-minggu lalu, benar nggak? Nah, ya. Jadi berangkat dari trial-trial yang minggu lalu itu, kita akan uji coba di sini ya. Oke, ready? Nah, sekarang bisalah saya minta tolong perangkat HP-nya. Kalau ada laptop silakan. Kalau hanya HP itu nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, karena aplikasi ini bisa diakses dari berbagai perangkat, multi device ya. Membuat metode autentik latihan hari ini, membuat metode evaluasi metode autentik, evaluasi pembelajaran dengan metode autentik. Jadi latihan sekaligus penilaian hari ini. Oke? Nah, jadi ada penilaian ya hari ini ya, untuk hari ini. Nah, jadi semacam post test nilai ini, menguji pemahaman Anda tentang metode autentik melalui simulasi online. Nah, jadi aplikasinya sudah saya siapkan untuk melatih Anda semua secara sistemik, artinya secara bertahap
Anda bisa mengerjakan langkah-langkah yang ada di situ di aplikasi. Langkah-langkahnya dari awal sampai akhirnya nanti Anda bisa membuat instrumen penilaian autentik. Untuk ada mungkin yang mau memberikan feedback pertemuan secara keseluruhan? Ada? Oh, oke. Nilai, silakan. Silakan. Yang relevan dengan kelingkungan PPKN itu, kelingkungan konsumsi itu sangat penting. Dimana kita tahu bahwa evaluasi adalah salah satu. Anda maaf boleh diletakkan media biar lebih jelas. Iya, silakan. Baik, dimana menurut saya merancang evaluasi dengan PPKN yang relevan dengan kelingkungan PPKN karena kita tahu bahwa evaluasi itu sangat penting untuk mengukur dan untuk mengetahui keberhasilan dan tujuan pembelajaran tersebut. Jadi di dalam evaluasi tersebut juga harus didasari yang pertama yang seperti Bapak sampaikan, keadilan, validaritas dan reliabilitas. Dan menurut saya juga instrumen penilaian autentik ini sangat perlu karena kita tahu gimana bahwa penilaian autentik ini adalah salah satu evaluasi yang menilai kemampuan siswa atau mahasiswa yang mencerminkan situasinya. Baik, terima kasih Pak Kusali ya. Sebuah feedback kesimpulan yang luar biasa. Apa namanya? Merekap seluruh pembahasan kita hari ini dan Anda untuk hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Sebelum kita sudahi, mungkin kembali kita berdoa untuk menutup pertemuan hari sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa di doa. Doa selesai. Baik. Terima kasih sekali lagi ya untuk Anda semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari sikap yang berlaku. Sampai jumpa pada minggu depan ya. Demikian saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat bersemangat, salam sejahtera bagi kita semua.